This is from Music Player URM United Remixer Mortai Remix. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman yang telah melangkahkan kaki di sini. Jadi kedatangan teman-teman di sini dimana untuk melakukan proses konseling. Jadi sebelum kita melakukan proses konseling ini perlu saya mengetahui nama-nama teman. Dan begitu pula sebaliknya teman-teman perlu mengetahui nama saya. Jadi kami harus saling mengenal. Yang pertama saya harus mengenalkan diri saya. Oke, perkenalkan nama saya Sattar Jadir. Saya berasal Perkenalkan nama saya Sattar Jadir. Saya jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam di salah satu Institut Agama Islam Negeri Ternate atau IAIN. Dan saya sekarang sudah semester 5. Oke. Berikutnya kepada teman yang baju biru perlu saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abu Jafar Al-Mansur, biasa dipanggil Jafar. Saya berasal dari RTS Negeri 1. Oke. Kepada teman berikut. Perkenalkan, nama saya Julian Jamal Novian Sajeus, biasa dipanggil Asep. Asal sekolah saya dari Nurul Darussalam. Oke. Perkenalkan, nama saya Gustan, bisa dipanggil Agus. Asal sekolah? Asal sekolah SD Negeri 56 Kota Ternate. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang telah perkenalkan nama. Oke, di sini yang perlu sebelum tong melakukan proses konseling ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Apakah teman-teman pernah mendengar tentang apa itu konseling kelompok? Pernah. Oke, Konseling kelompok adalah suatu permasalahan yang diselesaikan oleh seseorang yang bersamaan atau secara kelompok. Oke, terima kasih. Jadi saya menambah sedikit tentang konseling kelompok. Jadi konseling kelompok yaitu proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh seorang konselor atau yang teman-teman biasa ketahui itu guru BK. Proses pemecahan masalah dilakukan oleh guru BK terhadap beberapa orang. Dan perlu teman-teman ketahui, di dalam konseling kelompok itu ada namanya ketua kelompok dan anggota kelompok. Jadi di sini saya sebagai ketua kelompok dan teman-teman ini sebagai anggota kelompok. Mengerti? Oh, mengerti. Oke. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana tidak boleh teman-teman menyebarluaskan masalah seseorang. Dan kedua itu asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan ini apakah dari teman-teman ini melangkahkan kaki kemari ini secara paksa atau tidak? Tidak kan? Oke, terima kasih. Jadi dua asas itu yang perlu diperhatikan dalam konseling kelompok. Jadi lanjut saja kepada berikut itu. Jadi masalah proses penyelesaian masalah. Jadi selanjutnya kita pada proses pemecahan masalah. Jadi di sini teman-teman datang dengan berbagai masalah. Kita awali dengan masalah dari Jafar. Masalah saya itu sering tidak fokus saat menerima pelajaran dari guru. Oke, masalah tidak fokus pada Asik, silakan. Jadi permasalahan saya karena saya sering masuk ruang BK. Jadi saya ingin agar saya tidak lagi masuk ruang BK. Oke. Agus. Oke, pada Agus silakan. Jadi di sini teman-teman datang dengan berbagai persoalan. Mana toh harus selesaikan satu persatu. Diawali dengan masalah dari Jafar, itu dengan masalah Jafar tadi apa? Masalah saya itu sering tidak fokus saat menerima pelajaran dari guru. Oke, tidak fokus. Di sini kan perlu dong identifikasi dulu masalah apa yang membuat sehingga Jafar ini dia tidak fokus dalam proses belajar. Yang pertama ini mungkin karena pertama kesehatan Jafar ini lagi terganggu, atau Jafar mungkin lagi sakit, ataukah
Jafar ini lagi lapar, sehingga Jafar kayak fokus pandangan ini dia terganggu begitu, apalagi pada saat jam-jam mendekati jam-jam istirahat itu, apalagi gitu kan, kayak Jafar ini sudah mulai untuk pandangan Jafar ini sudah mulai terganggu, sehingga Jafar ingin cepat-cepat kayak keluar begitu. Ini saya sedikit memberikan Jafar sedikit tips. Yang pertama itu Jafar harus kayak pola makan itu dia teratur, sehingga tidak lapar pada saat proses belajar mengajar. Dan kedua ini pola tidur Jafar ini dia harus teratur. Misalnya kayak Jafar ini ada punya waktu, punya target di mana Jafar harus tidur di jam 9 malam. Oke. Di sini saya akan memberikan Asep sedikit solusi. Yang pertama ini soal disiplin, di mana Asep harus disiplin soal waktu. Di mana biasanya kan Asep kan pergi ke sekolah itu jam 8 lewat atau jam 9 bahkan, itu Asep harus pulang harus hilangkan hal-hal itu. Asep harus rubah, kayak Asep harus mencoba datang lebih awal lah. Misalnya datang jam 7 itu Asep sudah ada di sekolah, agar Asep tidak dipanggil lagi oleh guru BK. Dan yang solusi kedua itu Asep harus memilih teman, di mana teman yang baik-baik lah, di mana tidak boleh teman yang mengajak ke bolos, kayak merokok dan loncat pagar, itu jangan. Teman-teman itu Asep tidak perlu mengikuti, Asep harus hindari. Asep harus bergaul dengan teman-teman yang berprestasi agar Asep sama seperti mereka. Mungkin itu solusi yang diberikan. Tadi kan sudah dijelaskan solusi, saya sudah memberikan solusi kepada Jafar dan juga kepada Asep. Yang selanjutnya saya memberikan tips kepada Asep, kepada Agus. Karena di sini persoalan masalah Jafar dengan Agus ini dia hampir mirip lah. Tadi masalah Agus apa tadi? Sering kesulitan menerima pelajaran di sekolah. Oke. Sering kesulitan mengalami pelajaran di sekolah. Yang pertama ini mungkin karena faktor kelalaian dari Agus sendiri. Misalnya biasanya kan kalau guru jelaskan di depan nih, mungkin di belakang Agus kayak bermain gitu biasanya. Dan juga kayak Agus pada saat guru menjelaskan itu Agus tidak memperhatikan, sehingga di situ Agus kayak tidak mengerti apa yang dijelaskan oleh guru. Nah, di sini saya sebagai konselor atau guru BK, saya memberikan kayak tips kepada Agus. Bisa Agus mencoba. Tips pertama itu pada saat guru pelajaran menjelaskan di depan ini, Agus tidak perlu bermain. Agus cukup memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Oke, tips pertama itu. Tips kedua itu tips kedua itu Agus harus rajin masuk sekolah atau rajin masuk kelas apapun situasinya, biar Agus ini dapat nilai yang baik. Oke, mungkin itu saja tips dan solusi yang dapat saya berikan kepada teman-teman. Di sini saya hanya cukup memberikan kepada teman-teman, di mana di sini tergantung teman mau berubah atau tidak, itu tergantung dari teman-teman. Jadi teman-teman harus jalankan apa yang saya sudah memberikan tips dan solusi. Mungkin itu tips dan solusi yang saya berikan. Oke, terima kasih Kak Satar sudah memberikan tips dan solusi. Jadi semoga tips dan solusi yang Kak Satar berikan itu bisa bermanfaat bagi orang agar bisa menjadi lebih baik. Oke. Terima kasih lagi Kak. Kasih. Oke. Terima kasih. Sudah mungkin begitu Kak. Ya. Ya, pamit dulu Kak. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.